Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Fajrianti dari kelas PS3D dengan nomor NIM 23821101069. Di sini saya akan membuat video UAS mata kuliah Cyberkultur dengan dosen pengampu Bapak Onwardono Ritrianto MPD, membahas tentang ekonomi digital. Ekonomi digital merupakan fenomena yang muncul akibat pesatnya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Aktivitas ekonomi yang semakin terintegrasi dengan internet, platform digital, serta teknologi canggih seperti buatan AI. Dan Big Data pun telah mengubah cara bisnis beroperasi dan masyarakat berinteraksi secara global. Sektor seperti e-commerce, fintech, dan layanan berbasis teknologi telah mengalami pertumbuhan signifikan, mendorong efisiensi, inovasi, serta aksesibilitas pasar yang lebih luas. Cyberkultur adalah segala budaya yang telah atau sedang muncul dari penggunaan jaringan komputer untuk komunikasi, hiburan, dan bisnis. Cyberkultur juga mencakup tentang studi berbagai fenomena sosial yang berkaitan dengan internet dan bentuk-bentuk baru berkomunikasi jaringan lainnya, seperti komunitas online, game online, ataupun multiplayer online di jaring sosial, dan segala hal yang berkaitan dengan identitas, privasi, dan pembentukan jaringan. Era ekonomi digital dimulai pada tahun 1980, ketika komputer pribadi dan internet digunakan untuk melakukan bisnis. Penggunaan teknologi ini memungkinkan berkembangnya perdagangan elektronik dan berbelanja online. Istilah ekonomi digital pertama kali diperkenalkan oleh Don Tapscott dalam bukunya berjudul The Digital Economy pada tahun 1995. Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat segala perubahan berkembang, dari yang tradisional menjadi modern, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Begitu juga kebudayaan manusia. Ekonomi digital adalah seluruh aktivitas ekonomi yang menggunakan teknologi digital sebagai elemen kunci dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa, seperti e-commerce, fintech, dan layanan digital lainnya. Adapun contoh penerapan ekonomi digital sesuai penjelasan di atas yang telah saya bahas. Untuk itu yang paling banyak kita temui diantaranya adalah bisnis e-commerce dan fintech. Yang pertama, bisnis e-commerce telah mengubah cara orang berbelanja di Indonesia. Platform seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee memungkinkan penjual dan pembeli untuk bertransaksi secara online, sehingga menghubungkan produsen lokal dengan pasar global. Yang kedua, ada perusahaan fintech seperti GoPay dan OVO telah mengubah cara kita semua menyelesaikan transaksi keuangan. Mereka menyediakan layanan pembayaran secara digital, pinjaman online, hingga investasi melalui aplikasi, sehingga dapat mempercepat keuangan inklusi di Indonesia. Sekian video penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.